Pertemuan sebelumnya, awal bulan lalu kita membahas tentang hadis tanda-tanda Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi, dan kita sudah mengemukakan satu riwayat, bahkan beberapa riwayat dalam Sunan Abi Daud. Beliau menulis chapter khusus tentang Al-Mahdi, judulnya Kitab Al-Mahdi. Itu ada bab khususnya, ada sekitar 9 atau 10 hadis di dalam Kitabul Mahdi. Sebelumnya, semoga Allah membimbing kita mengkaji hadis ini, karena banyak orang terjebak di cocok logi, banyak juga yang gak sabaran menganggap panji-panji hitam sudah muncul, karena hadis yang akan kita bahas berbicara panji-panji hitam juga, ya, nggak jauh berbeda. Semoga dengan berkah Al-Fatihah dan salawat kepada Rasulullah, Allah membimbing kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Pada pembahasan sebelumnya, kalau disimpulkan bahwa Al-Mahdi itu, kata Nabi, yab'atsullahu fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Al-Mahdi itu orang yang diberi hidayah di akhir zaman, itu orang yang merupakan keturunan dariku, pasti keturunan Rasulullah SAW. Maka yang meyakini para habaib atau zuriat Nabi sudah nggak ada, itu dapat dipastikan dia tentara Dajjal itu, Pak. Ya, serem gak tuh? Orang yang nggak percaya ada zuriat Nabi sekarang, itu nanti kalau dia nggak tobat dan nggak menambah keilmuannya, bisa-bisa nanti dia menjadi juyushud Dajjal, tentara Dajjal. Dan nanti memang akan ada pembunuhan besar-besaran mereka itu terhadap zuriat Rasulullah SAW. Ya, itu agenda mereka itu. Ya, ya untungnya saya bukan zuriat Nabi Muhammad, Pak. Secara nasab nggak ketahuan, ya. Kita paling ke atas cuma 4 atau 5, Pak, ya. Tapi di genetik kita kelihatan kalau kita ini keturunan mana. Nggak ada tampang-tampang Arabnya kan, Pak? Nggak ada. Apa kata Nabi? Al-Mahdi minni min itrati min auladi Fatimah. Al-Mahdi itu keturunanku, terahku dari keturunan Fatimah. Ngeleslah kawan. Kalau keturunan kan mesti harus lewat jalur laki-laki. Loh, ini Nabi yang ngomong kok, keturunanku lewat jalur Fatimah. Nggak usah jauh-jauh. Di Yahudi matrilineal nggak? Di Minangkabau matrilineal nggak? Ada satu suku di India dan di China, itu biasa. Itu masalah patriarki atau matrilineal aja, nggak ada masalah itu. Kita juga sudah membahas bahwa jangan terjebak kepada ciri-ciri fisik. Kan hadisnya Al-Mahdi minni ajlal abah ajlal jabha. Kalau terjemahin apa ya? Jidatnya lebar. Ini banyak yang stres, jidatnya lebar, ngerasa dirinya Mahdi, ya. Aknal anf, hidungnya mancung, bengkok dikit gitu. Yamla'ul arda qista wa adla, akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana dipenuhi tadinya dengan jawrah, kezaliman. Kalau cuma sama nama KTP Muhammad bin Abdullah, dari dulu habaib sudah banyak yang namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, sudah banyak. Jadi bukan itu, ya. Tapi kita sudah jelaskan, ism artinya ada dua, masih ingat? Ism dengan makna tanda, al-alam, dan yang kedua ism dengan makna ketinggian ilmu atau derajat. Ya, maka tanda-tandanya Al-Mahdi persis sama seperti tanda-tanda Rasulullah SAW. Ya.
Sekarang kita masuk ke hadis tentang kematian khalifah. Ya. Ini riwayat Imam Abu Daud. Kalau ada orang bertanya, ini hadis kualitasnya apa? Ya, hadis mengenai kematian khalifah sebelum kemunculan Al-Mahdi. Saya harus kasih dulu yang sebenarnya hadis ini bermasalah. Nih, pertama dulu ya. Hadis ini bermasalah. Kenapa? Di dalam riwayatnya, jadi Imam Abu Daud meriwayatkan dari Imam Ibnul Muthanna yang wafat 252 Hijriah, 4 tahun sebelum Imam Al-Bukhari. Kemudian beliau meriwayatkan daripada Imam Muaz ibn Hisham ya, yang wafatnya 4 tahun sebelum Imam Syafi'i, yaitu tahun 200 Hijriah. Beliau dari Hisham, dari Qatadah, an Saleh ibn Abil Khalil. Sampai di situ masih sahih riwayatnya. Saleh ibn Abil Khalil mengatakan an sahibin lahu an ummi Salamah. Ini kita udah cek di kitabnya dan beberapa kitab ya. Dan ini versi riwayat Abu Daud. Dan memang cuma Abu Daud yang meriwayatkannya. Dari Saleh Abil Khalil an sahibin lahu, dari sahabatnya. Disebutkan nggak namanya? Karena namanya nggak disebutkan, orangnya nggak jelas, maka disebut riwayat ini mubham. Apa arti mubham? Baru dengar? Mubham, hadis yang periwayatnya tidak dikenal dan tidak disebutkan namanya. Ada yang cuma majhul, tidak dikenal, namanya ada tapi orangnya nggak jelas. Ada yang mubham, namanya nggak ada, jadi disebutkan sahabat, sahib. An sahibin lahu an ummi Salamah, daripada ummi Salamah. Jadi hadis ini kualitas siapa? Kalau secara ilmu hadis, hadis yang mubham mirip dengan majhul, dhaif dia jadinya. Ini secara harfiah. Namun masalahnya Imam Abu Daud tidak pernah mengomentarinya. Berarti ada hadis yang semakna dengan ini. Gitu. Jadi dia tidak sampai derajat dhaif jiddan. Dia dhaif aja ya. Nah, ini coba kita lihat lafaznya. Ini sama dengan yang di buku ya. Yakunu ikhtilafu inda mautil khalifah. Kata Ummi Salamah, Nabi SAW bersabda, akan terjadi ikhtilaf, perselisihan, inda mautil khalifah, ketika terjadi kematian seorang pemimpin. Khalifah di sini bukan khalifah kekhalifahan, bukan, tapi bisa diartikan apa? Pemimpin. Fayakhruju rajulun min ahli al-Madinah hariban ila Makkah. Lalu ada seseorang dari penduduk Madinah, inilah calon mahdinya nih, keluar dari kota Madinah, hariban ila Makkah, dia berlari ke Makkah. Tapi ahlul Madinah di sini tidak juga bisa diartikan dia orang Madinah, bukan. Bisa jadi dia pernah bersembunyi di Madinah. Fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun. Lalu sampai di Mekah, orang-orang di Mekah kemudian datang kepadanya ingin menampilkan dia, wa huwa karih, tapi dia nggak suka. Berarti dia nggak terobsesi mau menjadi khalifah, pemimpin. Fayubayi'unahu bainar rukni wal maqam. Lalu mereka akan membaiatnya antara rukun al-Yamani dan maqam Ibrahim. Lumayan luas ya. Wa yub'atsu ilaihi ba'tsun minasyam. Lalu ada utusan dari Syam, fayukhsafu bihim bil baida baina Makkah wal Madinah.
Lalu ketika ada orang yang mencoba untuk menyerang, dilenyapkan ketika sampai di suatu negeri antara namanya Baida, antara Makkah dan Madinah. Fa idza ra'a an-nasu dzalika atahu abdalus Syam. Ketika itu terjadi, orang-orang melihat kejadian itu, maka datanglah abdalus Syam. Apa arti abdal? Secara harfiah artinya pengganti-pengganti. Tapi abdal ini pangkat kewalian. Jadi wali itu ada yang disebut abdal, ada yang disebut aqtab. Abdal, aqtab. Aqtab itu kutub. Ya, jadi maka di sini lagi cerita tentang pangkat kewalian. Abdalus Syam. Dari semenjak perselisihan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, kan itu politik ya. Saya nggak ada urusan dengan politik mereka, tapi kita melihat ini perselisihan politik. Karena Muawiyah menganggap Ali tangannya ikut serta dalam membunuh Utsman, termakan hoaks. Ali menganggap Muawiyah ini membangkang kepada pemerintahan yang sah. Jadi dua perspektif yang berbeda. Peranglah mereka di suatu padang yang luas namanya Siffin. Di saat itu datang orang-orang kepada Sayyidina Ali. Ya Ali, il'an ahli Syam. Laknatlah orang-orang yang tinggal di negeri Syam. Syam ini 4 negara, masih ingat ya? Libanon, Yordan, Palestina, Syam. Itu Suriah, ya 4. Ini negeri Syam namanya. Bahasanya agak sedikit lembut, campur antara Arab, Aramaik, Ibrania. Aramaik itu bahasa yang tua, sekarang cuma 3 kampung di Suriah yang ngomong itu. Kebetulan kita ngajar Orientalism dan ilmu Al-Quran. Jadi orang-orang Barat yang mengkritisi Quran, kita kritisi balik. Itu mereka menemukan hal yang sama, bahwa di sana ada bahasa Aramaik. Sebagian mereka menganggap Quran itu gak ada yang asli, itu Aramaik. Ya, itulah bodohnya mereka ya. Udah jelas Al-Quran lebih tua dari bahasa Aramaik. Bahasa Al-Arab itu lebih tua. Lalu ketika datang Ahlus Syam, ketika datang orang-orang ini ngompor-ngomporin Ahlus Syam, ya, dilaknatlah wahai Ali penduduk Syam. Apa kata Sayyidina Ali? La sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tal'anu ahlus Syam. Jangan pernah melaknat penduduk Syam. Kenapa? Fa inna fihimul abdal. Di sana ada wali-wali kualitasnya abdal. Abdal itu sama Nabi cuma 2 langkah lagi, Pak. Tingkatannya. Jadi tapi 2 langkah, di situ langit dan bumi, ya. Nggak bisa dikejar. Di atas abdal disebut kutub. Di atas kutub disebut ghaus. Ghaus itu Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah wafat, ya berpindah ke sahabat-sahabat yang mulia. Maka tiada suatu masa kecuali ada wali yang berpangkat ghaus, pemimpin para wali. Ada wali yang kutub, jumlahnya sebanyak jumlahnya para ahlul badr. Tapi dulu nggak nyampe. Jadi di masa Rasulullah 313, lalu mencar-mencar, nanti di akhir zaman kembali 313. Kutub. Apa? Oh belum, Pak. Sabar, Pak. Ini euforia, hati-hati. Nanti saya sampai ke sana. Euforia ini jangan berlarut-larut. Ini belum ada apa-apa, ya. Kejadian yang ada sekarang di negeri seberang itu belum ada apa-apanya. Nah, orang-orang Syam ini pangkatnya abdal. Apa ciri khas mereka? Dalam hadis yang lain kita dapatkan, Nabi mengatakan bahwa mereka menjadi kekasih Allah, jadi wali bukan karena banyak sholat. Mereka suka sholat. Bukan karena banyak puasa, mereka hobinya puasa. Apa penyebab mereka jadi wali? Salamati sudurihim. Kolbunya ini selamat daripada kebencian. Kita baru begini aja udah benci, ya enggak? Baru beda faham dikit udah benci. Baru beda opini masalah Taliban udah benci, ya enggak?
Baru beda 01, 02 ada benci. Gimana mau jadi wali abdal?